Halo, kembali lagi dengan saya di sini, Kang Ledeng, di acara Tukang Ledeng Show. Kali ini kita akan menyampaikan materi sistem aplikasi pipa PPR dan penentuan dimensinya. Mau tahu kelanjutan dari materi ini? Ayo, kita akan jelaskan. Pipa PPR di pasar Indonesia ada 3 varian yang disediakan. Yang pertama, varian pressure nominal 10 atau PN10. PN10 ini digunakan untuk mengalirkan air dingin bertekanan nominal 10 bar. Yang kedua, pressure nominal 16 atau PN16. Digunakan untuk mengalirkan air dingin bertekanan nominal 16 bar. Terus yang ketiga, PN20 atau pressure nominal 20. Ini digunakan untuk mengalirkan air panas. Nanti jenis material yang PN10, PN16, PN20 kami akan lampirkan di video. Untuk 3 varian pipa PPR tadi, di dalam perencanaannya direncanakan berumur 50 tahun. Tentu dalam penentuan perencanaan umur material itu atau umur instalasi pipa PPR ditentukan 2 hal. Yang pertama berdasarkan tekanan, yang kedua berdasarkan suhu atau temperatur yang ada di area instalasi tersebut. Dalam aplikasi pipa PPR yang ada di proyek-proyek, ada jarak support yang harus diperhatikan. Saya ilustrasikan jarak support dengan pipa PPR. Ini saya contohkan pipa PPR dengan diameter 20 mm dengan temperatur 20 derajat Celcius. Jarak support yang dianjurkan oleh standar ada di 750 mm setiap panjang pipa. 750 mm dengan diameter pipa 20 mm ada jarak support. Untuk jarak yang horizontal, sekarang kita akan masuk ke jarak klem atau jarak support dengan arah vertikal. Arah vertikal juga diatur dalam standar untuk klem atau jarak supportnya dengan diameter pipa yang sama 20 mm, temperatur 20 derajat Celcius. Jarak support vertikal lebih panjang dari yang horizontal yaitu 900 mm. Untuk diameter yang lainnya akan kami lampirkan setelah ini. Oke, kali ini kita akan masuk ke pendimensian material pipa PPR. Tapi untuk informasi sahabat tukang ledeng di seluruh Indonesia, sebelum Anda merencana pekerjaan plumbing Anda, ada 4 kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah airnya harus cukup atau debit air harus cukup. Yang kedua, higienis, tentu kualitas air yang akan kita pakai atau gunakan. Yang ketiga, teknisnya harus optimal, baik teknis dalam perencanaannya
maupun dalam pengaplikasiannya atau pemasangan di proyek tersebut. Terus yang keempat, yang gak kalah pentingnya adalah ekonomis. Untuk menentukan diameter pipa PPR, harus diketahui dulu nilai unit alat plumbing. Karena di dalam satu bangunan ada beberapa jenis alat plumbing atau alat saniter yang akan direncanakan. Saya akan coba ilustrasikan. Seperti yang saya sudah gambarkan, di sini ada 3 jenis alat saniter. Yang pertama bathtub, yang kedua WC dengan tangki, yang ketiga ada wastafel. Nah, langkah kita harus menentukan diameter pipa. Dalam hal ini dengan jenis pipa PPR. Untuk menentukan diameter pipa PPR ini, kita akan bagi dulu pipa yang akan melayani masing-masing alat saniter. Oke, kami coba ilustrasikan di sini para sahabat tukang ledeng di seluruh Indonesia. Untuk melayani wastafel, kami beri inisial pipanya dengan angka 1. Untuk melayani WC dengan tangki, kita akan beri inisial pipanya dengan angka 2. Untuk melayani pipa 1 dan pipa 2, kita beri angka 3 inisialnya. Untuk melayani alat saniter dengan jenis bathtub atau bak mandi rendam, kita beri notasi atau beri angka 4. Untuk melayani seluruh alat saniter atau melayani pipa 3 dan pipa 4, kita beri inisial pipa 5. Pada standar, masing-masing alat saniter ini punya nilai unit atau beban unit alat saniter atau alat plumbing. Bathtub beban unitnya 4. WC dengan tangki beban unitnya 1. Wastafel sama dengan WC, beban unitnya juga 1. Jadi total yang akan kita layani satu sistem ini atau satu instalasi ini adalah 6 beban unit. Dari total 6 beban unit ini, angka 4, angka 1, angka 2 diambil dari tabel beban unit alat plumbing. Ini tabelnya. Kita akan mulai dari pipa 1. Pipa 1 melayani alat saniter dengan jenis wastafel dengan nilai unit 1. Jumlah beban 1. Diameter pipa itu 16 mili. Untuk pipa 2 melayani alat saniter WC dengan tangki, punya nilai yang sama dengan wastafel, yaitu 1 beban unit. 1 beban unit pada tabel tersebut diameternya adalah 16 mm. Oke, pipa 1 dan pipa 2 kita sudah menemukan diameter pipanya, yaitu 16 mm di masing-masing nomor pipa. Selanjutnya kita akan berangkat ke pipa ketiga. Pipa ketiga ilustrasinya harus mampu
melayani pipa 1 dan pipa 2. Jika tidak mampu jangan dipakai. Oke? Sahabat tukang ledeng di seluruh Indonesia, pipa 3 harus mampu melayani pipa 1 dan pipa 2. Sehingga bebannya di sini adalah 2 beban. 2 beban pada tabel tersebut diameternya 16 mm. Setelah menentukan diameter pipa 3, kita akan masuk ke pipa keempat. Pipa keempat melayani bathtub atau bak mandi rendam dengan nilai beban adalah 4. Pada tabel tersebut, beban 4 ini diameter pipanya ada di 20 mm. Penggunaan diameter pipa dan tabel ini ya berdasarkan jenis material. Tabel yang kami sampaikan adalah jenis material pipa PPR. Jika sahabat tukang ledeng di seluruh Indonesia menggunakan material jenis lain, tabel yang saya sampaikan tidak dapat digunakan. Setelah pipa keempat, kita akan masuk ke pipa kelima, yaitu pipa terakhir. Pipa kelima ilustrasinya harus mampu melayani pipa 3 dan pipa 4. Maka pipa 5 punya beban 6 beban. 6 beban yang melayani wastafel, WC, dan bathtub. Pada tabel tersebut 6 beban dengan beban terbesar 4. Diameter pipanya adalah 20 mm. Oke, pipa 1, pipa 2 sampai pipa 5 sudah kita ketahui diameter pipanya. Dengan material, sekali lagi materialnya pipa PPR. Pada penentuan dimensi pipa ini, jika ada kekeliruan dalam penentuan dimensi pipa, tolak ukurnya ada di penentuan akhir, yaitu penentuan kehilangan tekanan pada seluruh instalasi pipa sahabat ledeng di seluruh Indonesia. Oke, demikian penentuan diameter pipa PPR bagi sahabat tukang ledeng di seluruh Indonesia yang berminat untuk belajar lebih lanjut. Kami membuka ruang kelas juga untuk para sahabat tukang ledeng di seluruh Indonesia. Hubungi nomor di bawah ini dan boleh juga langsung datang ke Westpac Training Center, Jalan Pluit, Karang Selatan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.